Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas AKP 4B akan membawakan materi tentang manajemen kualitas total. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila dan rekan saya Alda, Ferdiani, dan Pandan. Topik pembahasan pada materi kali ini yang pertama sejarah TQM, kedua pengertian TQM, ketiga konsep TQM, keempat prinsip TQM, kelima unsur TQM, keenam manfaat TQM, ketujuh elemen pokok TQM, kedelapan penerapan konsep TQM, kesembilan keuntungan TQM, 10 penyebab kegagalan TQM, 11 perbedaan TQM dengan metode lain. Selanjutnya ada sejarah TQM. TQM bermula di Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua ketika ahli statistik Amerika Serikat Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. TQM muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat, tak terlatih atau semi terlatih saat dan setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal di Amerika Serikat, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya dari 1950-an. Sebagai tambahan, TQM berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama satu pola yang mengurangi hambatan dari batasan internal dan mengerti kebutuhan detail pelanggan sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai. Selanjutnya pengertian TQM. Total Quality Management atau TQM berasal dari kata total yang berarti keseluruhan atau terpadu, quality yang berarti kualitas, dan manajemen yang telah disamakan dengan manajemen dalam bahasa Indonesia yang berarti pengelolaan. Dalam pengertian mengenai TQM, penekanan utama adalah pada kualitas yang didefinisikan dengan mengerjakan segala sesuatu dengan baik sejak awal dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. TQM menurut para ahli. Tobin 1990. Usaha terintegrasi total untuk mendapatkan manfaat kompetitif dengan secara terus-menerus memperbaiki setiap fase budaya organisasional. Pengertian TQM menurut V.W. Taylor, setiap orang harus mempunyai tugas yang jelas dan harus menyelesaikannya dalam satu hari. Yang kedua, pekerjaan harus memiliki peralatan yang standar untuk menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya. Yang ketiga, ada bonus dan intensif wajar diberikan kepada yang berprestasi maksimal. Yang keempat, penalti yang merupakan kerugian bagi pekerja yang tidak mencapai sasaran yang telah ditentukannya atau personal loss. Ada Witcher 1990. Total menandakan bahwa setiap orang dalam perusahaan harus dilibatkan, atau bahkan mungkin pelanggan dan para pemasoknya. Yang kedua ada quality, mengidentifikasikan bahwa keperluan pelanggan sepenuhnya dipenuhi. Dan yang terakhir ada manajemen, menjelaskan bahwa eksekutif senior pun harus komit secara penuh. Ada Feigenbaum 1991. Sistem kualitas total dijelaskan sebagai salah satu yang merangkum keseluruhan siklus kepuasan pelanggan dari interpretasi keperluannya, terutama pada tahap pemesanan, melalui pasokan produk atau jasa dari harga ekonominya dan pada persepsinya dari produk setelah dia telah menggunakannya sepanjang periode waktu. Ada Bennett dan Kerr 1996. Konsep dan metode yang memerlukan komitmen dan keterlibatan pihak manajemen dan seluruh organisasi dalam pengelolaan perusahaan untuk memenuhi keinginan atau kepuasan pelanggan secara konsisten. Dalam TQM tidak hanya pihak manajemen yang bertanggung jawab, tetapi seluruh anggota dalam organisasi untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkannya. Dr. Andes M.N. Nasution, MSc, APU. Suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimum daya saing organisasi melalui perbaikan secara terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Konsep TQM. TQM merupakan suatu penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkat tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan masa mendatang. TQM lebih mempengaruhi sikap
dan perilaku berdasarkan kepuasan atas pekerjaan dan kerja tim atau kelompoknya. TQM menghendaki komitmen dari manajemen sebagai pemimpin organisasi, di mana komitmen itu harus disebarluaskan pada seluruh karyawan dan dalam semua level atau departemen dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada prinsip TQM. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Yang selanjutnya kedua, respek terhadap setiap orang. Setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. Selanjutnya, yang ketiga, ada perbaikan berkesinambungan, yaitu melakukan proses secara sistematik dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Lalu ada manajemen berdasarkan fakta. Manajemen berdasarkan fakta terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada prioritas atau prioritization, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Yang kedua, ada variasi atau variation atau variabilitas kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap organisasi. Lalu ada unsur TQM. Unsur TQM itu ada 10. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan, ada obsesi terhadap kualitas, ada pendekatan ilmiah, ada komitmen jangka panjang, ada kerjasama tim, ada perbaikan sistem secara berkesinambungan, ada pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan terakhir adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya ada manfaat TQM. Manfaat TQM itu ada 4. Yang pertama bagi pelanggan. Bagi pelanggan itu sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Selanjutnya ada bagi institusi. Yang pertama, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang kelima, produk cacat berkurang. Yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Lalu ada bagi staf organisasi. Yang pertama, ada pemberdayaan. Yang kedua, lebih terlatih dan berkemampuan. Yang ketiga, lebih dihargai dan diakui. Lalu ada bagi institusi di masa yang akan datang. Yang pertama itu, membuat institusi sebagai pemimpin atau leader dan bukan hanya sekedar pengikut atau follower. Yang kedua, membantu terciptanya teamwork. Yang ketiga, membuat institusi lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keempat, membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. Selanjutnya, elemen pokok TQM. Elemen pokok TQM terdiri dari 8. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Yang ketiga, pemusatan perhatian pada proses. Yang keempat, sistem yang terintegrasi. Yang kelima, pendekatan strategi dan sistematik. Yang keenam, peningkatan sistem kontinu. Yang ketujuh, keputusan berdasarkan fakta. Dan yang kedelapan adalah komunikasi. Kemudian ada penerapan atau pengimplementasian konsep TQM. Nah, konsep di sini tuh terdiri dari 3 konsep. Yang pertama, konsep total quality marketing. Nah, landasannya itu konsep marketing bukan product out. Maksudnya, bagaimana cara menciptakan produk-produk yang mampu memberikan nilai bagi pelanggan untuk kepuasan total. Kemudian ada konsep Total Quality Human Resource Management. Nah, langkah pertama untuk pengimplementasian TQM ini adalah membentuk kerja tim. Nah, Total Quality Human Resource Management ini
adalah salah satu pelatihan atau pengembangan elemen utama. Kemudian ada 2 jenis pelatihan, yaitu pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan untuk meningkatkan keterampilan dan kepuasan karyawan. Kemudian ada pelatihan lintas fungsi untuk meningkatkan kerjasama dan fleksibilitas karyawan. Kemudian ada konsep total quality accounting. Nah, ini tuh merupakan suatu pendekatan baru dalam akuntansi biaya yang menggunakan metode TQM. Nah, metode ini menghasilkan informasi biaya-biaya kualitas atau quality cost yang diperlukan oleh manajer. Nah, kemudian ada pula keuntungan pengimplementasian TQM. Yang pertama, penghematan biaya. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang tiga, mengurangi cacat. Yang keempat, peningkatan moral pegawai. Yang kelima, membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi. Yang keenam, mengembangkan sistem komunikasi yang memadai. Yang terakhir, progres yang selalu ditinjau. Ada pula penyebab kegagalan TQM. Yang pertama, degalasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Yang kedua, tim mania. Yang ketiga, proses penyebarluasan. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Yang keempat, harapan yang berlebihan dan tidak realistis. Yang terakhir, empowerment yang bersifat premature. Nah, ada perbedaan TQM dengan metode lainnya. Yang pertama, asal intelektualnya. Biasanya konsep dan teori manajemen yang lain itu berasal dari ilmu-ilmu sosial, sedangkan TQM ini berasal dari statistika. Kemudian ada sumber inovasinya. Nah, sumber inovasinya ini berasal dari sekolah bisnis dan perusahaan konsultan manajemen terkemuka. Kemudian ada asal negara kelahirannya. Nah, konsep dan teknik lainnya itu berasal dari Amerika Serikat, kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia. Sedangkan TQM mengintegrasikan dan keterampilan teknikal dan analisisnya itu dari Amerika. Sedangkan keahlian pengimplementasian dan pengorganisasian itu dari Jepang. Nah, kemudian tradisi keahlian dan integrasinya itu berasal dari Eropa dan Asia. Kemudian ada proses diseminasi atau penyebaran. Nah, sebagian besar manajemen modern lainnya itu menggunakan top down dan bersifat hierarkis, sedangkan TQM itu menggunakan bottom up yang dipelopori perusahaan-perusahaan kecil. Sekian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.